Belum lama kemarin, kami baru aja nyoba sebuah laptop Snapdragon X terbaru di harga 15 jutaan. Apa iya itu pilihan terbaik? Karena saat ini di range harga yang sama, HP punya OmniBook X. Oke, sedikit intro buat yang belum update, OmniBook Series itu penamaan baru yang menggantikan lineup laptop-laptop mainstream dan ultra portable HP. Spectre emang sekarang digantikan oleh OmniBook Ultra, dan chassis Envy sekarang ditandai sebagai OmniBook X. OmniBook X yang pertama rilis di Indonesia ditenagai duo Snapdragon X Elite dan Snapdragon X Plus sebagai notebook Microsoft Copilot Plus berbasis ARM64 pertama yang dijual oleh HP. Setelah harganya sekarang turun ke 15 jutaan, tampaknya makin menarik buat dilirik. Pertama, ini secara build quality persis Envy atau EliteBook 14 yang udah kita lama kenal. Body full aluminium, touchscreen lapis kaca, touchpad luas, dan body simple karena ya Envy itu laptop standar karyawan SCBD. Harus ringkas dan elegan, sekaligus nyaman dipakai dan tahan lama biar kantor nggak bikin pengadaan laptop 2 tahun sekali. Nah, tapi dibandingin laptop bisnis pada umumnya yang ngandelin layar Full HD termasuk si kompetitor yang disebut di intro, OmniBook X udah dikasih touchscreen IPS 2.2K yang lebih tajam. Dia emang belum support stylus dan bukan OLED yang terang-terang amat, tapi oke buat nambah-nambah alternatif input selain keyboard dan touchpad. Terus kalau layarnya rapat gini dijamin nambah semangat kerja dan produktif dong, karena buat konten maupun konsumsi konten jadi lebih enak di mata. Disayangkan aja, engsel ini nggak bisa ditirurin sampai 180 derajat. Webcam pun perfect buat con-call, resolusi 5MP dan bisa rekam video QHD, lengkap dengan segala fitur Windows Studio Effects standar Copilot Plus, punya privacy shutter dan tentu support Face ID, serta presence detection. This is how the camera looks like and I like how I look here. Percolokan sangat sederhana, hanya ada combo audio jack dan USB-A 3.2 Gen 2 always on di kanan, lanjut kiri ada satu USB 4 full function, dan satu USB-C 3.2 Gen 2 yang sama-sama full function bisa ngecas dan nyolok monitor. Di dalam sang prosesor udah ada pula modem Wi-Fi 7 integrated dan Bluetooth 5.4. Lantas, apa benar Snapdragon X Plus jadi pilihan prosesor ARM terbaik di harga segini? Pertama, SKU Snapdragon X Plus yang dipakai oleh OmniBook X adalah SKU X1 P4100 alias yang paling basic di antara semua lineup X Plus. Chip ini di atas kertas punya clock speed lebih tinggi dibanding X1 26100 yang dipakai merek sebelah, tapi sama-sama ke limit performa GPU Adreno X145 1,7 TFLOPS. Lebih rendah dari 3,8 TFLOPS bawaan X Plus X1 P64 atau 4,6 TFLOPS pada X Elite. RAM bawaan adalah 16GB dual channel, dan ada SSD 512GB upgradable. Well, kenyataannya dibanding Snapdragon X Non Plus, ini nggak lebih kencang di Cinebench 2024 dan gapnya bisa lumayan jauh dibanding X Elite. Ini juga menurut kami karena HP seperti biasa berusaha main aman, yang penting nggak panas dan bunyi kipas nggak kencang. Untuk kerjaan sehari-hari yang nggak demanding, ini fine banget. Jauh lebih efisien dibanding let's say, prosesor Intel Gen 13. Hanya saja keterbatasan performa iGPU bakal noticeable saat berkaitan rendering visual, terlebih buat aplikasi yang masih jalan di atas emulasi seperti Premiere Pro. Nevertheless, inilah skor benchmark IGP X145-nya. Kita juga mencoba beberapa gaming test untuk menunjukkan bahwa ini bukan iGPU yang ideal buat gaming ataupun rendering visual yang intensif. Di segi cooling, nggak ada masalah dengan sistem satu heatsink dan satu kipas yang sederhana, karena toh chipnya efisien daya. Sekali lagi, kalau HP berani naikin fan speed dan nge-push sang prosesor sedikit lebih mentok, mestinya bisa-bisa aja. Layout keyboard backlit 2 tingkatnya nggak jauh beda dibanding Envy standar. Tombol power nyatu di ujung kanan atas, di sampingnya ada F12 yang berfungsi ganda sebagai shortcut snipping tool. Begitu pula kualitas speaker. Secara fitur dan pengalaman, ini standar Ultrabook mainstream, cuma rasanya lebih lengkap aja since ada touchscreen dan webcamnya yang cakep, dibantu NPU yang sangat capable pula. Daya tahan baterai masih menjadi nilai utama laptop Windows on ARM, di mana kita dapat runtime YouTube hingga 18 jam di mode battery saver. Di settingan brightness maksimum pun kita masih dapat kisaran 13 jam, sambil dipakai browsing dan ngetik juga. Untuk ngantor shift 8 jam, let's say, rasanya nggak akan perlu amat tiap hari bawa charger ke kantor.
Oke, sebelum masuk ke kesimpulan, gue mau nyampein pesan sponsor nih, yaitu HP lagi ada promo menarik, double bonus special di hari special bersama HP Indonesia, promonya hanya sampai 15 Mei 2025. Kesimpulannya, apakah ini laptop yang worth it di harga 15 jutaan? Sebenarnya sebagai laptop Snapdragon X, dia punya feature set yang lumayan lengkap jika kalian nggak peduli sama desain 2-in-1, bobot ultra ringan di bawah 1 kilo, atau layar OLED dengan refresh rate tinggi. Namun ngelirik opsi lain dari HP di harga yang sama, gue mungkin akan prefer NV14X360 dengan Intel Core Ultra 5 yang udah pakai layar OLED. Dia ngasih fleksibilitas penggunaan lebih luas dari segi software maupun hardware sebagai Ultrabook 2-in-1 berbasis X86 yang basically hanya mengorbankan daya tahan baterai dan kemampuan NPU dibanding OmniBook X ini. Perlu diingat, kita nggak sekedar dapat Office 2021 dan garansi 2 tahun, tapi juga jaminan ADP HP 2 tahun. Hehe. Soal menang-mending, saatnya kami kembalikan ke kalian. Sekian dulu dari gue, Mike, and as always, stay safe, stay healthy.